Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita bisa kembali bertemu di dalam IG Live Self Inquiry and Philosophy bersama saya Arif dan Bang Dame di sini. Di sini kita sebenarnya berbincang-bincang santai yang bisa ditemani oleh kopi, oleh jus atau apapun itu, dan dalam kondisi selonjoran terserah teman-teman. Tapi yang jelas kita berbincang tentang hal-hal yang mendalam. Apa saja, tapi lensa atau sudut pandang yang melaluinya kita memaknainya itu adalah dua, yaitu self-inquiry dan philosophy. Ini diulang-ulang lagi ya. Pertama, philosophy itu sebenarnya sederhananya adalah, kita pernah bahas juga ya Bang, bahwa filosofi itu sebenarnya true thinking gitu. Itulah berpikir yang sebenarnya. Selama ini kita belum berpikir teman-teman. Kita dikontrol oleh pikiran, kalau menggunakan istilah Bang Dami. Kita dikendalikan oleh pikiran. Maksudnya apa? Ya kalau kita misalnya overthinking gitu kan, atau kita dilanda emosi yang berlebihan, itu kan karena overthinking, karena pikiran terlalu liar. Kita nggak ada kendali di situ, nggak ada kuasa. Itu bukan berpikir. Kalau berpikir, kita ada kuasa dalam aksi berpikir, aksi memikir. Kalau itu nggak ada kuasanya. Makanya kata David Hume, emosi itu di atas akal gitu ya. Emosi itu budaknya akal. Nah itu sering kali yang kita lakukan. Jadi kalau filsafat itu dipergunakan untuk debat, untuk menang, bukan mencari kebenaran bersama-sama, ya itulah yang terjadi. Dan beberapa filsuf juga mengatakan, dan aku cenderung setuju, itu bukan true philosophy. True philosophy adalah sebuah cinta yang genuine akan kebijaksanaan, kebenaran. Kebenaran apa? Realitas sebagaimana adanya. Realitas berarti apapun itu objeknya teman-teman, yang bisa diteliti. Apapun hal-hal yang bisa diteliti, yang bisa dibahas, yaitu termasuk aku juga gitu kan. Nah tapi ketika aku itu bukan menjadi objek penelitian, dia menjadi sang subjek sebagaimana adanya gitu, mungkin bisa sebut gitu ya Bang Dame, itu ranahnya self-inquiry. Jadi self-inquiry ini lebih kepada subjek, filsafat lebih kepada objek. Kali ini teman-teman, kita menjadikan objek penelitiannya itu ialah tanda-tanda. Ini maksudnya apa nih? Kita hidup di dunia tanda-tanda teman-teman. Kita baru keluar, udah ada tanda, misalnya nomor rumah gitu, atau plat mobil, ya, atau ya tanda perumahan gitu kan. Bahkan di karpet di luar pintu biasanya ada welcome gitu. Itu kan sebuah tanda gitu. Jadi lagi-lagi kita itu dipenuhi, diselubungi oleh tanda-tanda. Tanda yang paling jelas, yang paling dasar adalah kata-kata, alfabet, huruf gitu. Nah, ini artinya apa? Itu yang akan kita bahas ya. Tapi sebelum itu, izinkan aku untuk kilas balik sedikit ke awal abad 20, teman-teman. Ada seorang Perancis bernama Ferdinand de Saussure, ya, yang kerap disebut sebagai bapak ilmu linguistik, ilmu semiotik. Semiotika itu simply means science of science, ilmu pertandaan. Nah, karena tanda paling dasar adalah bahasa, maka dia juga erat hubungannya dengan bahasa gitu. Nah, pendek cerita, apa yang dia rumuskan oleh Ferdinand Saussure ini, itu sebenarnya gini, kita ketika menyebut sebuah kata teman-teman, itu apa sih yang kita lakukan? Tentu kita secara naif akan mengatakan, oh kita merujuk pada sesuatu, objek fisik gitu. Misalnya gajah, kata gajah, ketika aku sebut kata gajah, tentu aku secara common sense, itu yang kumaksud adalah objek fisik gajah gitu. Nah ini
yang disebut di dalam bahasa kerennya lah teori korespondensi bahasa. Jadi sebuah kata itu berkorespon dengan objek fisik gitu ya. Nah, tapi ini nanti akan ada kurangnya, teman-teman. Masa kalau misalnya teman-teman baru dari bahasa Indonesia gitu, baru belajar bahasa Indonesia, terus aku tahu bahasa Indonesia, gimana cara aku mengajarkan berdasarkan teori korespondensi ini? Masa aku harus bawa gajah dulu gitu kan? Nah, ini gajah nih. Itu atau aku bawa teman-teman ke Ragunan, ini gajah nih. Atau ke kalau apa itu gunung, aku bawa teman-teman bertamasya ke Gunung Tangkuban Perahu misalnya. Nah, oke, itu mungkin bisa lah ya. Tapi kalau misalnya kita luaskan kata-kata yang sering kita gunakan sehari-hari, kata dan, kata bagaimana, konon, sembari, lantas. Nah, itu apa objek fisiknya? Gimana cara aku ngasih tauin teman-teman itu artinya apa? Nggak bisa. Jadi karena itu barangkali dia bukan berhubung kepada objek fisik, tapi berhubung kepada konsep, kata Ferdinand gitu. Artinya, tadi ada kata gajah, itu sebuah penanda, disebut signifier, bahasa Inggris aja nih. Terus konsep gajah, makhluk besar, berbelalai, punya gading, terus mamalia, itu namanya signified, petanda, yang ditandakan. Nah, objek fisik gajahnya yang di Ragunan itu disebut referen, yang direferensikan. Nah, tapi teman-teman, ketika aku nih nyebut gajah, kita ngomong gini, gajah, elang, apa aku sebut-sebut semua tuh, itu nggak harus ada fisiknya kan. Artinya, Ferdinand mengatakan, justru ketika kita sudah masuk ke dalam dunia penanda-petanda tadi, signifier dan signified, referen ini udah nggak ada gunanya nih, udah nggak perlu lagi. Kita masuk ke dunia makna-makna. Kalau kata seorang filsuf juga, ketika kita sudah punya kata gajah, kita nggak usah membawa gajah itu ke kamar, ke ruangan diskusi kita sudah bisa menentukan nasib si gajah. Iya kan? Misalnya para komunitas cagar alam gitu kan, mereka mendiskusikan nasib gajah. Nggak ada gajahnya di situ. Tapi udah bisa menentukan nasib gajah gitu. Sebegitu kuatnya tanda-tanda itu. Nah, sekarang bayangin teman-teman. Tadi ada signifier, kata gajah, konsep gajah signified, itu ketika signifier plus signified itu namanya sign ya, tanda. Jadi semuanya yang kita lihat itu tanda, tapi dipilah-pilah oleh pikiran, ada signifier, ada signifiednya gitu. Ada penandanya, ada petandanya. Ada katanya, ada konsepnya, ada definisinya. Sebenarnya kita lihat sign aja, tanda aja gitu kan. Nah, sekarang bayangin kata gajah itu melambangkan ketangguhan gitu Bang Damai. Sebagai maskot atau apalah gitu, aku hewan nasional India atau elang hewan nasional Amerika atau Garuda, ya kan, objek fisiknya mana lagi? Garuda, lambang negara. Nah, ini kita lihat nih, ini bukan lagi hubungan antara Raja Wali, sebutlah Garuda Raja Wali gitu ya. Kata Raja Wali signifier, konsep Raja Wali signified, kalau digabung jadi tanda Raja Wali. Nah, tapi Raja Wali hubungannya dengan bangsa Indonesia, Garuda dengan Pancasila. Ini hubungannya bukan lagi yang tadi, yang bawah tadi. Ini udah lebih atas lagi kan, Orde 2 disebut. Jadi kalau yang tadi itu hubungan bahasa, yang kita sebut barusan tadi, Garuda adalah lambang Pancasila dan seterusnya, itu sudah masuk budaya gitu. Nah, sebenarnya yang dua ini, yang Orde 2 ini yang mau dibahas gitu, yang lebih lanjut lagi. Karena ini akan berurusan dengan kita semua secara sangat relevan. Setiap hari kita berhubungan dengan tadi, tanda-tanda Orde 2 itu. Ini yang disebut ideologi, ini yang disebut cara hidup, lifestyle negara tertentu, bangsa tertentu, ras tertentu, gender tertentu gitu kan. Nah, ini tanda-tanda ini nih gitu. Tapi ini gimana? Misalnya
gini, eh mungkin aku jelasin dulu kali ya, kenapa aku angkat tema ini, Bang. Sebenarnya dari perbincangan dengan Lia, adikku, gitu. Karena dia adalah anak sastra Inggris, kita sering berbincang-bincang tentang sastra, linguistik, gitu. Nah, sampai pada satu perbincangan, pada satu topik, di mana kita berpikir gini, kenapa sih anak-anak muda itu sangat peka terhadap tren? Misalnya kalau pakai sepatu merek ini, itu artinya lo keren, gitu kan. Atau kalau aku pakai baju ini, itu artinya aku anak komunitas tertentu, gitu. Misalnya, anak Jaksel menggunakan bahasa tertentu, anak Jaktim begini, anak Bandung begini. Tapi itu Jabodetabek aja kan. Nah terus kalau yang di Jawa gimana? Jawa Tengah, Jawa Timur beda lagi, gitu. Nah anak muda itu peka banget gitu teman-teman terhadap perbedaan-perbedaan di sini pada level ini. Bahkan mereka ketika mau menentukan apakah gebetannya yang disuka gitu, sebenarnya suka balik, itu kan juga pakai tanda-tanda, kode-kode gitu mereka. Mereka bilang kode, itu gue udah nggak kode loh sebenarnya gue suka sama dia. Atau si cewek itu atau cowok itu udah kode loh sebenarnya. Nah itu kan tentang tanda-tanda teman-teman. Tapi tadi yang order kedua tadi gitu kan, bukan yang pada level bahasa yang lebih dasar lagi. Nah, itu pada level budaya. Bagaimana nanti kalau kita masuk ke agama gitu? Tentu saja. Yang dikatakan bahwa semuanya adalah tanda-tanda. Kayaknya ya Bang Dame, kalau dalam rumusan cara healing melalui spiritual kan ada 2, ikro dan self-inquiry ya. Nah ini mungkin menekankan ikro itu. Melihat tanda-tanda Tuhan di mana-mana gitu. Itu pembacaan. Kita baru bisa mengetahuinya sebagai tanda ketika kita ikro gitu. Nah, ikro yang dasar tadi adalah melihat bahwa busana tertentu, dialek tertentu itu adalah ciri khas dari identitas tertentu gitu kan. Nah, itu kan sebuah ikro pada level tertentu gitu, level kultural. Oke, gitu aja ya. Sebenarnya yang penting dari sini, aku harapannya adalah kita menjadi lebih jeli dalam melihat tanda-tanda di sekitar kita. Hopefully, melalui tanda-tanda yang dari linguistik, kultural, bahkan politik kali gitu juga kan, kita bisa sampai kepada tanda-tanda yang lebih dalam lagi, yaitu spiritual. Itu saja dari aku pendahuluannya, semoga tidak terlalu panjang. Teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan langsung taruh saja di kolom komentar, kita akan bacakan di diskusi nanti. Silakan kepada Bang Dame. Ya, terima kasih Bang Arif, terima kasih teman-teman pendengar IJN Suaguru. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam ini bisa kita berbincang-bincang. Mudah-mudahan perbincangan ini bisa menginspirasi dan kita selalu tekankan yang kita bahas ini satu prinsip-prinsip yang sangat penting. Hormat kita pada guru-guru yang membantu kita untuk bisa menyaksikan hakikat di balik yang tampak. Cahaya ya guru cahaya, jadi hakikat di balik yang tampak, khususnya Nabi Muhammad SAW dan guru-guru lainnya. Sahabat-sahabat sekalian ya, makasih ya Bang Arif ya yang telah memberi tema ini, dan saya terus terang takjub juga dengan orang-orang yang sudah mulai piawai peka terhadap apa yang hadir di sekitar kita melalui filsafat atau berpikir mendalam, cinta pada kebenaran ya, cinta pada wisdom philosophia. Kita akan melewati realitas itu berlayer-layer yang tampak. Kita sebut aja yang tampak. Apa yang kita sebut realitas fisik itu sebetulnya bukan yang hakiki.
apalagi setelah di era digital ini, kita sering melihat bukan realitas yang sesungguhnya, tapi apa yang tampak. Ya, apa yang tampak yang paling nyata adalah 3 dimensi, Bang Arif, panca indera. Nah, katakanlah tadi Bang Arif menyebut contoh realitas maujud gajah atau gajah gitu kan. Ada tuh pakai mata kita lihat. Nah, dalam diri kita ada satu proses tuh, akal, dan ada culture yang membentuk, ada bahasa yang memberi dia nama gitu Bang Arif. Jadi kata adalah satu alat komunikasi yang menjadi pertanda. Bahkan di saat digital native ini, sosmed itu banyak sekali kita menggunakan kata WA, teks gitu. Yes. Terus agak sedikit keren kita pakai icon-icon emotion gitulah, kan ada itu gambar. Terus juga ada suara gitu. Jadi memang kita dikelilingi tanda-tanda, teman-teman sekalian. Melalui filsafat ini, tadi Bang Arif sudah memberi contoh, banyak orang tidak teliti perbedaan antara kata dan referensinya gitu, yang di-refer gitu. Waktu di Suaguru itu saya selalu menggunakan, kalau Bang Arif tadi menggunakan kata gajah, saya selalu menggunakan kata AIR, huruf AIR. Berulang-ulang saya kasih tahu, hanya untuk membiasakan anak-anak muda terlatih membedakan kata dalam bahasa Indonesia dengan realitas yang ada di gelas. Nah, ada kata, ada makna yang terbentuk di pikiran kita. Nah, makna itu juga ada image ya Bang Arif, gambaran di benak kita. Ada gambaran, ya semacam memori, image. Itu, tapi ada juga makna yang mentah, namanya notion, yang terbentuk. Tadi kan Bang Arif bilang satu kata gajah aja. Kalau di India kan Hanuman itu gajah. Itu udah maknanya udah ada unsur Ganesha. Ganesha. Itu salah satu kehadiran, salah satu divine name. Yes. Bahkan sudah jadi logo ITB, teman. Nggak sembarangan itu. Dewa ilmu. Kalau dalam konteks modern, ibu-ibu misalnya Hermes, tas Chanel gitu kan, atau bapak-bapak Rolex, atau Harley Davidson gitu kan. Kalau konteks makanan ada KFC, McDonald gitu. Dalam konteks budaya ada belangkon, ada ini, bahkan dalam politik ya sekarang ini ada begini Bang Arif. Ini begini bentuknya, bisa duit, bisa juga love kecil gitu di Korea gitu. Nah, yang paling penting itu setelah kita menyadari ada tanda, penanda, ada realitasnya, di penanda itu banyak derajatnya Mas, teman-teman. Yes. Ada notion, ya makna sementara, ada makna yang didefinisikan itu butuh logika. Ada sebetulnya Bang, yang lebih penting lagi. Ada makna yang ditemukan dalam pengalaman langsung Bang. Nah, di situ kita mulai, yang penting itu dalam bicara penanda ini, pertanda ini, tanda-tanda ini adalah ada creating meaning. Kalau di filsafat namanya itu nazori Bang Arif, ilmu nazori. Ada finding meaning, badihi. Jadi nazori, creating meaning. Masing-masing kita bebas mempersepsi kayak gini kan. Oh, menurut gue itu duit. Gue kasih meaning. Pada saat yang sama disepakati banyak orang. Enggak, kalau menurut gue bukan ini duit, ini love gitu. Jadi ketika makna itu masih sebatas di-create by itu individu atau sekelompok, bahkan jadi negara, itu belum hakiki Bang. Tapi kalau makna itu sudah abadi, finding, dia lekang oleh waktu, misalnya love.
cinta. Hmm. Cinta selalu dikaitkan dengan hati, kan? Jadi teman-teman sekalian, dalam berkomunikasi dengan orang lain, kita menggunakan lambang-lambang, salah satunya bahasa, simbol-simbol, ada simbol-simbol yang disepakati, ada simbol-simbol, lambang-lambang yang diilhamkan, Bang Arif. Nah, kalau yang diilhamkan itu ada keterkaitan dengan pemberi makna, pemberi makna yang sejati, itu yang dalam agama disebut Tuhan. Bahkan seluruh lambang-lambang ini adalah tanda-tanda Tuhan. Makanya kalau kita refer ke kitab suci Al-Quran, Bang Arif, Iqra itu kan surat yang sering saya juga bacakan, dan Pak William Citik misalnya suka tampilkan di bicara tentang tanda-tanda itu, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami perlihatkan, kami akan tunjukkan tanda-tanda kami di segenap ufuk dan pada dirimu sendiri. Hatta yatabayyana annahul haq, sehingga jelas bagi mereka di situ tersembunyi hadir al-haq. Itu suka dimaknai Al-Quran. Jadi teman-teman, kita sadari tanda-tanda dalam konteks dunia postmodernis, kita sadari juga itu ada kesepakatannya. Bahkan itu juga bisa dikonspirasikan, di-create oleh pemodal besar gitu. Facebook misalnya, atau tuh YouTube, dia bikin tanda-tanda banyak versi dia. Bahkan dijadikan satu, ada nilainya, jadi copyright atau jadi macam-macam. Kita beli mereknya gitu. Jam Rolex itu kan oke, bagus kualitasnya. Tapi mereknya itu, Bang, dan ada kebanggaan yang dibentuk kalau kita pakai itu. Itu teman-teman. Nah, bagaimana dengan kalau tanda-tanda itu disingkap kepada kita, yaitu adalah kehadiran hakikat gitu, divine name. Nah, siapapun yang sudah bisa menyaksikan hakikat di balik tanda yang muncul, dan dia setiap melihat tanda itu jadi langsung referennya kepada hakikatnya, nah itu dia jadi dapat pengetahuan yang hakiki, badi. Contohnya Ka'bah misalnya. Ka'bah jadi arah penyembahan secara syariat dalam Islam. Tembok ratapan misalnya, atau simbol salib, David, bintang David itu yang jadi Yahudi, dia logo negara Yahudi, Garuda Pancasila, gitu. Api, air, kursi. Nah, kalau kita mendapatkan atau tersingkap, disingkap kan, wahyu kepada kita makna dari sebuah peristiwa ataupun sebuah simbol dari alam, wah itu sebetulnya tujuan dari pembahasan tanda-tanda ini. Dan pada saat kita menyampaikan hakikat di balik tanda itu, kita juga perlu memikirkan apa bahasa yang tepat kontekstual ketika menyampaikan hakikat. Ya. Misalnya dalam Islam, penggunaan huruf alif, lam, ha, atau dalam tradisi Vedanta atau Upanishad, Om gitu loh, atau dalam tradisi Tao Te Ching, Yin dan Yang. Dao. Yin Yang juga. Yin Yang. Jadi ketika orang mulai peka terhadap tanda atau makna di balik itu, makna juga berlapis-lapis, sampai kepada ujungnya adalah pemberi tanda, yaitu dalam agama disebut divine name, Tuhan itu. Nah, itu sudah tercapai dari maksud dari pembahasan tanda-tanda banget. Ya.
Jadi kita bisa menggunakan kata sebagai proses kita menemukan hakikat, itulah tujuan filsafat. Kita bisa menggunakan alam, kita bisa menggunakan, ya kayak misalnya musik Bang Arif kan, ada kunci G. Kalau dulu kan kunci itu ada simbolnya lagi. Zaman Pythagoras kalau tidak salah, kan dia yang memformulasikan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, titik. 7 gitu. Jadi bertemunya 1, 3, 5 jadi G misalnya. Atau chordnya gitu. Nah, chordnya itu begitu dimainkan, itu apa ya yang tersingkap? Perasaan apa? Sedih, gembira, gitu. Jadi musik bisa jadi tanda yang bisa diteliti sampai kepada intinya, apa yang ada di balik realitas yang nampak ini alam semesta, apa yang terkait dengan diri kita, nafs. Ufuk, afak, dan nafs diri. Kita membahas dari sisi afak, otomatis dari situ kita bisa mendiri kita, jadi saling bercermin. Gitu. Jadi saya kira teman-teman, kalau kita mau mengenalkan hakikat realitas kepada anak muda, kita bisa memulai dari apa tanda-tanda yang akrab dengan mereka, Bang. Betul. Bisa juga simbol-simbol yang akrab, Bang. Karena ujung-ujungnya dari semua tanda, apakah itu yang bersifat kesepakatan atau yang dibuat-buat, dimaknai secara individu, secara selera, atau yang sudah tersingkap. Tersingkap itu maksudnya udah, ya dari sononya itu maknanya gitu. Misalnya penggunaan dalam kitab suci Al-Quran, Nabi Musa ketemu Tuhan, pertanda yang digunakan ketemu api, Bang Arif. Dan itu kuat banget. Orang tahu api, api adalah cahaya, api menghangatkan, api membakar. Itu kan makna api membakar, api bercahaya, api menerangi, api menghangatkan. Itu bukan kesepakatan. Itu dialami semua kita. Kalau Nabi Ibrahim, kalau di kitab suci misalnya, di kegelapan malam beliau menyaksikan bintang. Kemudian menyaksikan bulan. Kemudian menyaksikan matahari. Baru menyaksikan fatoros samawati. Jadi tergantung Bang Arif, teman-teman. Jadi, tapi isi dari kitab suci manapun itu sesungguhnya adalah untuk menemukan siapa yang berbicara di balik tanda-tanda. Itu baik yang sudah tertulis, baik dalam bentuk artefak, baik dalam bentuk bacaan, irama, nada. Jadi dalam konteks modern pun misalnya kehidupan Roblox, kehidupan game apa, itu pasti ada signification, pertanda-pertanda. Jadi memang setuju Bang Arif, kalau teman-teman yang mendengarkan orang tua, di era sekarang itu kita disuguhi banyak lambang-lambang, banyak penampilan-penampilan, bukan yang sesungguhnya. Melalui ilmu pertanda, simbolisme, kita menyeberang, penetrating, untuk menemukan hakikat di balik itu, sehingga kita berpegang pada hakikat, kebenaran, realitas di balik itu. Jadi apapun pertanda yang ditampilkan nggak menggoncang kita. Jadi pertanda itu punya dua pesan Bang Arif. Membuka makna, hakikat, menyingkat, tapi saat yang sama menyembunyikan hakikat. Betul. Itulah maya. Iya, itulah maya. Jadi tanda itu dia menjadi perantara disampaikannya hakikat pada kita yang tersembunyi. Misalnya Ka'bah. Melalui itu kita sadar. Nabi kasih qalbun mukmin baitullah. Kalbunya orang beriman, rumah Allah. Qalbu. Tapi yang kita dengar, apa kita dapatkan, Ka'bah adalah rumah Tuhan. Dan lain-lain. Tapi pada saat yang sama ketika orang terjebak pada Ka'bah, Ka'bah itu menyembunyikan benar. hakikat rumah Tuhan.
Jadi tanda itu punya dua sisi, Bang. Melalui tanda kita menemukan hakikat, tapi melalui tanda juga disembunyikan. Karena ilmu tanda-tanda dan tadi yang sudah diuraikan itu secara ya dialektika, syariat teman-teman dalam Islam. Syariat manapun, tata cara itu kaya dengan tanda. Allahu Akbar ini tanda. Sujud itu tanda. Kata-kata yang dipakai tanda. Ajan itu tanda. Asya itu tanda. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, ketekunan kita membaca tanda-tanda sehingga kita menemukan di balik tanda itu, itulah esensi dari itu. Nah, saya nggak tahu Bang Arif dari Gen Z atau teman-temanmu, siapapun, ya apa yang tertarik bagi dia, tanda-tanda masuk ke situ, tapi bawa kepada makna yang dia takjub gitu loh. Bisa gitu ya maknanya, gitu. Avatar, misalnya film Avatar, itu banyak Bang. Siksa kubur itu jangan-jangan hanya pertama. Jangan-jangan pengungkapan siksa kubur itu ada ular, ada ini. Itu jangan-jangan tanda aja. Sebenarnya nggak gitu saya. Tapi kan itu membantu orang merefer gitu. Kenapa selalu neraka selalu dikaitkan dengan api, panas? Kenapa surga selalu dikaitkan dengan taman, air mengalir? Tanda apa di balik itu? Apakah itu maksudnya memang air? Yes. Gitu, Bang. Nah, jadi kalau misalnya kan tadi perbincangan Bang Arif kan gimana ya apa supaya anak-anak sekarang tidak terjebak pada apa yang tampak saja sehingga jadi cenderung tersembunyi dari terhijab dari hakikat di balik tanda. Kenapa nggak kita gunakan tanda itu sebagai jembatan untuk menembus hakikat? Ada lagi cara form and substance gitu. Bendera itu tanda. Itu banyak banget tuh. Tapi semua tanda pada akhirnya membawa kepada hakikat yang satu, yang tunggal. Tuhan, kami akan tampakkan tanda-tanda kami di segenap ufuk dan pada dirimu sendiri. Sampai kamu mengerti, menyaksikan bahwa di balik itu ada al-haq. Gimana Bang? Kira-kira. Oke, kenapa aku bilang? Kalau misalnya dibuat apa ya sistematika yang ada di Swaguru sudah ada itu. Ya, betul. Asal di pembahasan of reality, epistemologi, YouTube awal Swaguru udah bahas di situ. Ya. Kenapa aku bilang? Tapi yang lebih panjang adalah creating meaning sama finding meaning. Creating meaning itu berubah sesuai siapa yang menafsir pakai akal, pakai persepsi, pakai rasa dia. Tapi kalau finding meaning itu tidak berbeda. Oke. Yang makna air itu ya bukan nggak perlu kesepakatan karena kita semua menemukan pengalaman terhadap air. Iya, kenapa aku bilang tadi ilmu pertandaan atau semiotik itu sebagai pintu masuk anak muda untuk belajar filsafat? Karena sebenarnya yang mereka lakuin dengan mengkategorisasi circle tertentu, oh kalau aku pakai busana ini itu berarti anak yang cenderung gini nih gitu. Dan bersama busana tertentu itu mereka udah bayangin pasti dialeknya kayak begini. Oh pasti dia akan membahas tentang yang ini gitu. Anak Jaksel identik dengan mindfulness bla 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 gitu. Ya itu ada stereotip gitu. Jadi secara tak sadar sebenarnya anak muda itu yang mau aku katakan, kenapa dibilang lebih gampang lewat ilmu pertandaan? Karena mereka udah peka terhadap itu.
Tinggal tadi dibawa kepada, oh ini sebenarnya filsafat juga ngelakuin itu, tapi lebih detail dan lebih rinci lagi. Nah tadi yang diperenteli mereka itu adalah apa yang Bang Dame sebut sebagai creating meaning tadi kan, gitu. Creating meaning yang akhirnya misalnya busana tertentu, gaya rambut tertentu, itu juga terkait dengan jejaring sosiokultural, sebuah kesepakatan pada akhirnya kan, sebuah konvensi. Nah tapi ada yang finding meaning gitu kan. Tapi akhirnya terlihat juga Bang Dame, karena tanda itu pada akhirnya merupakan maya, merupakan tadi dengan dua perannya itu, mengungkapkan sekaligus menyembunyikan, maka dia memang dunia appearance kan sebenarnya, pada level appearance. Dia bukan pada level yang hakikatnya, bukan sang aku, bukan sang subjek gitu, yang bahkan tak bertanda gitu ya. Nah artinya bahkan yang finding meaning pun juga punya relativitasnya juga gitu Bang Dame. Itu yang mau aku tekankan. Misalnya tadi Ka'bah, loh ini tembok ratapan, loh yang ini api, beda-beda kan. Jadi nggak mesti kalau sang realitasnya begini, tandanya harus begini. Jadi dia bukan hubungan niscaya karena tadi udah merupakan level manifestasi. Artinya gini, ketika aku pokoknya kalau ada objek sapi, sebut sapi. Orang Perancis bilang, nggak begitu. Orang Inggris bilang, nggak itu kau. Pokoknya kalau ada objek mobil, itu mobil. Orang Perancis bilang itu voiture. Orang Inggris bilang itu, nah gitu kan. Jadi objeknya sama, tapi cara sebut kita beda. Mungkin pada level itulah konvensinya gitu kan. Nah terus tadi api, panas, bercahaya, membakar, oke, itu finding meaning. Tapi dia merepresentasikan apa itu kan pada akhirnya ada relativitasnya juga gitu. Api mengekspresikan cinta, tapi juga keberanian. Nah yang mana nih? Gitu. Ternyata api juga amarah. Loh, yang mana dari tiga ini? Ternyata ada banyak sekali itu. Atau api sebagai lambang negara tertentu gitu. Air, negara Oceania. Nah itu. Jadi even finding meaning pun sebuah tanda itu juga ada, aku sebut ini karena di dalam ilmu pertandaan ada yang namanya kesewenang-wenangan, arbitrariness. Jadi dia akan tunduk kepada ruang dan waktu. Namanya juga manifestasi kan. Tapi ada sesuatu yang real nih. Tadi Bang Dame sebut cinta. Cinta itu real. Nggak ada bentuknya bahkan. Tapi ketika nggak ada tandanya. Tapi ketika kita mau mengekspresikannya, ada yang menggunakan bunga, ada yang menggunakan uang, ada yang menggunakan puisi. Semuanya itu tanda-tanda. Nah bagi mereka yang melihat tanda-tanda ini, harapannya sadar akan cintanya gitu. Bukan pada tandanya doang. Jadi kalau orang nyembah Ka'bah, bukan Ka'bahnya yang disembah. Gitu kan. Itu justru malah terselubung lagi, terhijab lagi gitu. Bukan tandanya yang penting. Tapi what is behind it. Ya kan. Misalnya itu dulu sempat ada diskursus. Kenapa sekarang di YouTube dislike-nya ditutupin? Jumlah dislike itu nggak kelihatan Bang Dame sekarang. Yang ngasih gini, yang ngasih down thumb gitu, nggak kelihatan. Ah, kenapa nih? Gitu. Orang kan ngelihat tanda itu udah hilang aja. Tapi kalau kita sadar, ya ini sebenarnya cuma perlu sosiologi aja, belum tentu spiritual, filsafat. Oh ternyata itu ada tuh yang berteori. Oh karena memang yang kita itu mau dicekoki yang mirip-mirip sama kita aja. Kita nggak mau yang bertemu dengan yang berbeda dengan kita gitu. Jadinya kita cuma di comfort zone, nggak bisa berkembang gitu misalnya. Atau kalau kita terlalu istilahnya mainnya kurang jauh, kita cuma di circle yang ini aja gitu. Nggak tahu bahwa ada pemikiran lain, ada pengalaman lain, ada perenungan lain, ada sebuah inspirasi lain gitu. Jadi memang tadi benar kata Bang Dame, ini adalah pintu masuk untuk, karena yang kutekankan itu kejeliannya sebenarnya Bang Dame. Ketika anak-anak jeli terhadap semiotika, ya tentu dunia mereka ya, generasi lain punya sendiri gitu, punya jokes antara apalah gitu kan. Misalnya kalau orang tua jokes asam urat itu nggak kena gitu di kita. Tapi asam urat jadi penanda sendiri yang lucu banget gitu. Gue sekarang
kalau kita beda gitu. Nah, tapi kejelian akan itu sebenarnya pintu masuk berfilsafat. Sebenarnya kita udah berfilsafat kok. Itu doang yang aku pingin bilang ke anak muda. Jadi please, ya udah kita terusin, tapi dengan humility dan tadi sudut pandang, ada curiosity juga, ada keingintahuan, ada cinta juga akan kebenaran. Apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Kayak waktu dulu ada ya kan seorang filsuf Indonesia yang sangat terkenal, ya dia pernah membaca fenomena penggerubukan seorang tokoh itu bukan sebagai violence, sebagai kekerasan, tapi dia bilang ada social text di balik itu. Karena tokoh ini merepresentasikan komunitas tertentu. Jadi ketika tokoh ini dipukul-pukul, sebenarnya yang mau dipukul itu komunitas itu. Yang dipukul itu adalah sebuah gagasan. Nah ini kalau nggak berfilsafat, kita nggak ngelihat apa sih sebenarnya, gitu kan? Kira-kira begitu. Ya. Saya mau nyorot, Bang Arif. Ya. Saya mau nyorot tadi, ada creating meaning kan bisa bebas ya, selama komunitas atau tempat pemaknaan menerima, itu nggak ada masalah. Kan itu kan kesepakatan. Kayak lampu merah berhenti, ya udah kita sepakat. Mungkin kayak di filmnya Doctor Strange, lampu hijau berhenti gitu. Iya. Bisa juga gitu. Bisa. Kan pemaknaan bisa macam-macam. Itu yang disebut creating meaning, itu bebas dan itu bertingkat-tingkat teman-teman, sampai pada level yang simbol metafisik, simbol negara, itu silakan. Tapi pada tadi finding meaning, misalnya kayak referensi yang dari Al-Quran, Nabi Musa bertemu Tuhan itu api, sementara api juga simbol dari neraka, api juga simbol semangat, api juga simbol cinta. Itu finding meaning atau tidak? Itu yang disebut, kalau meminjam bahasa Ibn Arabi, hakikat dari semua tanda itu Tuhan pada level zat. Yes. Pada level zat itu tidak ada perbedaan. Tapi ketika zat itu menampil dalam banyak keunikan ekspresi, itulah wahidiyah, asma-asma. Asma-asma. Nah, kalau kita kaitkan sama diri kita yang terdalam, roh itu formless. Tapi ketika roh itu berekspresi, itu bisa tampil sebagai pikiran dengan segala macam rasa, tampil sebagai perasaan, tampil sebagai imajinasi, tampil sebagai kehendak, tampil sebagai ingatan, tampil bahkan sebagai sosok ego gitu, separate self, imaginary self, bahkan tubuh gitu. Tapi ditelusuri sampai ke intinya yang dimaksud finding meaning, revelation. Makanya kan ketika Musa bertemu Tuhan itu, innani anallah gitu kan. Karena ketika Musa bertemu api gitu kan di surat Taubah surat 20 ayat 14 itu, innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada, dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepada sesungguhnya aku ini Allah. Itu teksnya begitu. Nah, aku yang dirujuk di situ kan bukan lagi aku yang ditafsir, aku dari sudut pandang tertentu, tapi aku sebagaimana ada. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Ta'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri. Jadi melalui semiotika atau apa yang akrab dengan anak-anak muda itu menjadi jalan, mungkin berlapis-lapis Bang, itu diskursusnya itu creating meaning dulu, makna ini berlapis sampai kepada budaya, sampai kepada hukum gitu kan, yang tadi dibilang ya orang di Palestina dibunuh, Palestina identik dengan Islam. Maka yang Islam kan bisa ditarik-tarik ke situ. Tapi orang yang petugas palang merah ke sana, dia tidak melihat apa agamanya.
dia melihat lebih universal, ini kemanusiaan gitu Bang Arif. Yes. Ya kan? Nah, jadi tanda-tanda atau dikait-kaitkan itu silakan, tapi pada titik tertentu makin universal, makin hakiki. Nah, di situ kita bertemu. Oh, semua makna hanya satu. Aku, kalau dalam level imanen, dia pada level transisi. Ya. Nah, itu loh maksud. Tapi nggak apa-apa, kayak misalnya di dalam tradisi Vedanta kan, ketika Tuhan sebagai pengetahuan itu menampil dalam ekspresi Ganesha kan gitu. Kalau di Islam al-ilm kan, ketika Tuhan sebagai menampil dengan satu kreativitas atau seniman Saraswati misalnya. Ketika dia sebagai pengatur semesta nampil sebagai Narayan gitu, atau Dewa Wisnu gitu. Atau pendaur ulang itu Siwa gitu. Ada Dewa Surya gitu. Di Islam kental dengan Asmaul Husna, yang menghidupkan, yang mematikan, awal akhir. Di Yunani beda lagi kan gitu. Di Zoroaster beda lagi gitu. Nah, ketika ditarik pada konteks modern, jangan-jangan para saintis dia kan pakai, dia nyebut energi alfa, theta, dan beta. Itu pakai persamaan-persamaan. Iya. Itu dia nyebut frekuensi, sama juga gitu. Yang penting pada waktu kita menggunakan pertanda itu, kita tahu referensi hakikatnya dalam pengalaman kita, self-inquiry, dan juga ekspresinya dalam konteks dunia ini. Jadi yang penting lagi adalah tanda itu bisa menjadi jembatan untuk menemukan hakikat, yaitu Tuhan pada dirinya dan nama-namanya. Tapi juga saat yang sama, tanda itu menyembunyikan. Itu sama dengan simbol jilbab, Bang Arif. Jilbab. Iya, hijab ya. Iya, dia melindungi sekaligus juga, ya yaitu. Ya, hijab kan, hijab itu tanda juga gitu. Nah, ya mudah-mudahan ya teman-teman ya, ini juga jadi satu perlu kita elaborasi nih Bang Arif dalam diskusi dulu. Siapa tahu nanti kita buat satu kelas khusus, karena di era digital ini kalau tidak tahu ilmu pertanda ini, jadi ilmu pertanda ini jadi nama lain dari pengantar filsafat Bang Arif. Iya, benar-benar. Karena kalau kita tahu makna di balik tanda tertentu, teman-teman, itu jadi meditasi loh kita. Ya. Kan dalam penyembahan kan kita perlu ikon. Perlu ikon, perlu simbol. Kalau kita sudah menemukan simbol itu dan terasa dalam pengalaman hidup kita, itu kan jadi punya makna khusus, punya kesakralan, punya kesucian buat kita. Kayak kita ziarah ke kuburan. Orang yang terkait sama kita itu kan tempat itu jadi simbol kayak, atau tempat di mana kita bisa pengakuan kejujuran. Iya. Mengaku. Apakah harus ada kuburan supaya kita bisa begitu? Tapi kan itu efektif. Kalau di Christianity ada namanya pengakuan dosa gitu. Nggak kelihatan mukanya. Pastor. Kalau di psikologi mungkin curhat, katarsis gitu. Yes. Kalau dalam konteks kemampuan sendiri, munajat gitu, curhat sama Tuhan. Jadi yang mana aja Bang Arif? Kalau bisa, film bisa juga. Apa film yang, ayo kita bedah simbol-simbolnya. Buku Panda misalnya, banyak banget di situ. Untuk menjadi Dragon Warrior, ketemu scroll itu gitu. Yang ternyata kosong. Scroll itu ternyata kosong gitu. Udah capek-capek berlatih, cuma dapat, wah saya Dragon Warrior, ternyata Dragon Warrior itu harus mengalami kekosongan. Yang ternyata dalam kekosongan itu dia melihat wajah dirinya yang naked gitu loh, yang telanjang gitu, apa adanya, pure, fitrah namanya. Kan itu
Seru tuh. Ini menarik nih Bang Arif. Jadi Ya. sudah ketemu kayak apa ya? Ya instrumen lah. Kalau untuk Ya. anak, ya makanya pakai cerita. Platon nyebut cerita di gua itu kan. Gua Plato. Udah ada juga tuh dibahas di Suaguru tuh. Ya, betul. Jadi tinggal lapisan-lapisan tanda itu terbagi dua kan. Sama badi. Badi itu nggak bisa diperdebatkan. Udah jelas dengan sendiri. Yes. Betul. Ada pertanyaan nih teman-teman? Belum ada Ini kayaknya. banyak ini loh tadi Bang, banyak yang seru-seru tadi dari Yes. dialektika kita. Betul, betul. Ini benar-benar menakjubkan. Karena Itu. pertanda ini ada pada semuanya. Ya. Ada pada simbol negara, simbol bisnis, ada pada agama, wah ada pada mitologi, ada pada budaya, ada semuanya Bang. Termasuk yang lagi heboh gitu kan, selalu heboh sih sebenarnya kapan aja. Tanda-tanda kiamat sudah dekat gitu misalnya. Iya, Tanda-tanda kiamat. Nah itu tanda-tanda itu kan penting kita bahas itu. seru Atau nih. satu kata yang karena kata tersebut itu punya memori traumatis, jangan ucapin itu gitu kan. Jadi kata tersebut itu ada emosinya. Nah fokus kepada itu, kepada emotion itu. Karena aku sempat punya sahabat yang dia punya pacar suka Sherlock Holmes. Karena pacarnya suka Sherlock Holmes, dia pingin suka Sherlock Holmes juga gitu. Nah kalau aku suka Sherlock Holmesnya langsung. Jadi kalau dia ada perantara dulu, dia sampai akhirnya lama-lama berusaha untuk suka gitu. Setiap dia ngeliat Sherlock Holmes, itu keingat pacarnya. Sementara aku kalau ngeliat Sherlock Holmes, ya Sherlock Holmes sendiri gitu kan. Jadi Sherlock Holmes sebagai tanda akan pacar dia gitu. Tapi dia nggak fokus kepada tandanya karena ada cinta gitu kan. Dia bukan pada fokusnya, tapi kepada apa yang hadir melalui itu, yaitu rasa cinta, dan ternyata itu sebagai salah satu wajahnya adalah pacarnya gitu kan. Kalau aku sih Sherlock Holmes saja, aku emang suka gitu. Kalau dia pretend to like that symbol Sherlock Holmes, tapi enggak sebenarnya. Nah, yang dia suka adalah apa gitu kan. Nah itu yang dibalik itu, dibalik tanda itu sebenarnya yang perlu kita sadari. Tapi oke nih Bang Arif, kalau misalnya nanti pelan-pelan, kan kita udah pernah buat di Suaguru kelas epistemologi, itu kayaknya terlalu akademis. Tapi kalau ada di sini orang tua atau anak-anak muda, karena ini kebutuhannya adalah supaya kita tidak tertipu oleh tanda yang tampil. Setidaknya kita bisa membedakan mana pertanda yang datang, mana hakikat pesan di balik itu yang berlapis-lapis gitu. Yes. Boleh itu. Jadi belajar filosofi tapi melalui tanda gitu. Tanda-tanda banyak banget. Ya. Ini ada yang nanya nih, Ria, silakan ya. Ini pertanyaan pertama sekaligus terakhir ya. Kita akan tutup dengan di ranah psikologis, peristiwa atau sosok yang sering disebut trigger itu pun sebuah tanda juga ya. Tanda untuk berproses sampai ketemu finding meaning. Iya, kan kalau mau mengajak orang untuk sungguh-sungguh memaknai tanda-tanda, hakikat balik tanda, itu paling asik itu yang emosional Bang Arif. Iya. Karena emosi itu menjadi bahan bakar. Emosi itu bisa kesedihan, penderitaan, bisa juga cinta. Yang buat kita terikat ya, pada tanda itu. Itu jadi interesting gitu. Yes. Jadi kalau
kalau kita, makanya kalau saya tanya ke orang-orang kalau mau belajar tanda-tanda itu yang paling ampuh Bang Arif, 2 pertanyaan, apa yang paling mengganggu kamu? Terakhir kamu mengalami penderitaan. Iya, Dari situ masuk atau iya. terakhir kapan kamu jatuh cinta gitu. Itu sudah langsung itu pasti ada kejujuran di situ. Yes. Jadi bisa efektif ke anak muda ini Bang Arif. Ya. Tinggal contoh-contoh. Karena itu kan sangat ada keterlibatan dirinya. Ya, itu poinnya, benar. Oke Bang. Terima kasih ya Bu Ria. Insya Allah. Jadi itu bisa jadi trigger untuk menemukan makna. Kalau clue dari Al-Quran sebetulnya Iqra Bismillah, membaca dengan nama Rob. Nama Rob. Nama Rob itu sebetulnya kuncinya. Yang menciptakan. Nah, gitu. Yang menciptakan ya. Yang memproyeksikan, yang hadirkan. Yes. Oke, silakan Bang Leme untuk closing statement. Ya, ada. Sahabat sekalian, terima kasih telah mendengarkan perbincangan ini. Dan dari diskusi tadi ngalor ngidul itu sesungguhnya banyak di situ poin-poin penting. Dan mudah-mudahan nanti dari sini ada satu keberkahan, kita bisa dari Suaguru membuat satu ya regular discussion yang di Zoom atau offline sebagai basic untuk pengantar ke filosofi melalui signification, ilmu tanda-tanda. Yes. Dan mudah-mudahan teman-teman atau yang hadir pada malam hari ini mulai setiap hari melakukan pembacaan gitu. Ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat Bang Dame atas ya diskusi yang seru ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi berkah untuk kita semua ya. Intinya sih tadi ini sebagai pintu masuk untuk kita lebih jeli, tidak take for granted apapun yang ada di sekitar kita. Kita mendalami secara humble dan juga mencintai kebenaran, itu yang penting. Tapi itu nanti di akhir seperti Po gitu ya, akan terlihat kosong, yang kelihatan cuma kita gitu. Dan untuk terakhir, sebenarnya sebagai penutup adalah tagline-nya Iqra ya. Kita harus sadar bertemu tandanya adalah bertemu dengannya. Nah besar. So kalau udah begitu, all is well. Thank you. Aku sebagai host pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.